Lalu kapan salat tarawih itu disebutkan jumlah rakaatnya dan dikerjakan secara berjamaah dengan satu imam? Adalah semenjak khalifah yang ketiga, adalah khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di channel Ustadz Dahlan Laduni Official. Bersama saya Nanang Kurniawan sebagai host, dan di samping saya sudah ada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Dahlan SE yang insya Allah akan memberikan tausiah singkat pada pagi hari ini. Ustadz, terkait dengan penjalanan amaliyah di bulan Ramadan, banyak terjadi perbedaan ataupun terjadi ibaratnya yang membuat masyarakat bingung tentang pelaksanaan sholat tarawih, Ustadz. Ada beberapa masjid ya di Kota Batam ataupun mungkin di daerah tempat tinggal kita, ada yang masih menjalankan sholat tarawih 8 rakaat ditambah witir jadi 11 rakaat. Ada juga masjid yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir jadi 23 rakaat. Nah, inilah kalau misalnya kita lihat dari segi mata sudut pandang orang awam, ya tentunya memilih yang cepat, Ustadz. Barangkali mungkin kelelahan ataupun karena seharian beraktivitas dan seharian berpuasa. Nah, ataukah ada juga jamaah yang tetap memilih 20. Nah, mungkin Ustadz minta penjelasannya atau pencerahannya gimana agar masyarakat tidak lagi bingung. Dan semoga dengan adanya video ini masjid-masjid ataupun setiap masyarakat yang menonton video ini menjadi tercerahkan, Ustadz, tentang menjalankan amaliyah salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbahagia di pagi hari ini kami bisa diminta untuk mengupas tema kita terkait dengan sholat tarawih. Adanya sholat tarawih yang kita temukan di kalangan masyarakat Islam, khususnya di Kota Batam, ada yang 23, ada yang 11. Baik, dengan durasi waktu yang terbatas ini, kalau kita lihat sejujurnya dalam beberapa riwayat kajian, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat tarawih itu memang tidak disebutkan jumlah rakaatnya secara langsung. Pada saat bulan Ramadan terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika di malam hari sahabat melihat Rasulullah salat, maka diikuti oleh sahabat. Di malam pertama, di malam kedua juga demikian. Malam ketiga dan keempat, Rasulullah tidak turun ke masjid. Di pagi harinya Rasulullah bertemu dengan sahabat dan mengatakan, aku mengetahui kalau kalian tadi malam menungguku. Kenapa aku tidak turun? Karena aku khawatir salat ini bisa menjadi wajib. Sesuatu hal ibadah yang sering dikerjakan Nabi secara kontinu, maka hukumnya bisa berubah menjadi hukumnya wajib. Dan itu tentu untuk tataran kita sebagai umatnya, khawatir itu adalah tidak bisa kita kerjakan karena terasa berat. Tapi di dalam riwayat ini tidak disebutkan jumlah rakaatnya itu berapa. Lalu kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar masih seperti di zaman Rasulullah. Lalu kapan salat tarawih itu disebutkan jumlah rakaatnya dan dikerjakan secara berjamaah dengan satu imam? Adalah semenjak khalifah yang ketiga, adalah khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak sekali referensi kitab dalam Islam yang menyebutkan bahwasanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, salat tarawih dikerjakan dengan 23 rakaat. 20 tarawihnya ditambah dengan 3 rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Kemudian salat tarawih ini pertama kali diberjamaahkan dalam Islam dengan satu imam, adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang memberikan kebijakan itu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid,
beliau melihat orang-orang mengerjakan sholat itu dengan cara berkelompok. Lalu kemudian Sayyidina Umar memerintahkan agar dikerjakan dengan cara berjamaah dengan satu imam. Nah, setelah perkara ini dikerjakan oleh sahabat, lalu kemudian Umar naik berpidato setelah sholat tarawih dengan satu imam, bahwa ini adalah perkara bid'ah yang nikmat. Nah, apa maknanya? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya adalah tidak mengerjakan demikian, tetapi di zaman para sahabat ada Sayyidina Umar itu dikerjakan. Walaupun perkara tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah di zamannya, tapi ini adalah tidak menyimpang dan tidak menyalahi daripada syariat, tidak keluar daripada koridor dan aturan syariat. Bukankah Rasulullah sendiri yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang saudaranya 11? Tanpa harus merendahkan mereka. Karena ingat, persaudaraan dalam Islam jauh lebih utuh, jauh lebih penting kita rawat ketimbang harus memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Akan tetapi, kami juga ingin mengajak kepada seluruh jamaah agar mari kita berislam itu dengan cerdas. Mari kita berislam itu sesuai dengan fokus keilmuannya. Secara ilmiah keilmuan, kita tidak menemukan bahwa sholat tarawih yang dalilnya 11 itu adalah sholat tarawih. Kenapa demikian? Karena dalil yang menyebutkan bahwasanya riwayat ini berasal dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah sholatnya di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Inilah yang menjadi titik terang bagi para ulama hadis ketika redaksinya mengatakan di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau bahasanya hanya mengatakan di dalam bulan Ramadan, kita sepakat bahwa ini adalah hadisnya tentang tarawih. Tapi adanya kalimat bahwa di luar Ramadan, artinya tidak di dalam bulan Ramadan, maka ini dikatakan bukan dalil sholat tarawih. Kalau kita cek misalnya di dalam kitab Bukhari Muslim, di dalam kitab Bukhari, itu jelas bahwa hadis riwayat Aisyah ini kita tidak ragukan. Beliau seorang istri Nabi yang cerdas, beliau adalah seorang istri Nabi yang mendapat gelar Ummul Mukminin. Kita tidak ragu dengan hadisnya. Tapi yang jadi pertanyaan, hadis apa yang disampaikan Aisyah? Orientasi hadis itu tujuannya kemana? Apakah hadis sholat tarawih atau bukan? Karena memang di dalam kitab Bukhari, ternyata hadis ini terletak pada bab Qiyamul Lailnya Nabi. Maka dari segi babnya saja sudah diketahui bahwa hadis ini bukan hadis yang menceritakan tentang sholat tarawih. Kalaupun seandainya bahwa ini ada dalilnya tentang sholat tarawih, maka menurut kaidah usul fikih, bahwasanya menetapkan lebih didahulukan ketimbang meniadakan. Nah, yang menetapkan awal itu siapa? Adalah Sayyidina Umar beserta jama'atus sahabat. Jamaah sahabat yang jumlahnya banyak. Maka tentu harus mendahulukan pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu adalah 23 rakaat. Kalau seandainya yang disampaikan oleh Aisyah itu adalah benar, hadisnya adalah sholat tarawih. Namun sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepakat para ulama kita bahwa yang dimaksud itu adalah bukan dalil sholat tarawih. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada kajian-kajian ilmu kita yang telah disampaikan oleh ulama, di mana argumentasi dalil-dalil yang disampaikan itu cukup bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak bermaksud menghakimi, apalagi merendahkan saudara-saudara kita. Cuma kami ingin mengajak kita, beribadahlah kita sesuai dengan apa yang menjadi panutan kita terhadap ulama. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apanya yang diwariskan dari Nabi adalah jalannya, petunjuknya lewat ilmu. Maka inilah pentingnya kita bermazhab. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah syaratnya harus bermazhab? Karena yang paham dengan Quran, yang mengerti dengan Quran, dan yang mengerti dengan hadis adalah mereka para ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim juga jelas
Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya derajat orang yang beriman dan berilmu adalah tentu berbeda. Orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dan dimuliakan oleh Allah karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Artinya, kita harus percaya kepada siapa? Kalau adalah pewarisnya nabi para ulama, tentu di dalam kita beribadah, di dalam kita beramal, khususnya adalah di bulan Ramadan, adalah tentu sumber rujukan kita adalah kepada mereka yang telah diberikan oleh Allah ilmu. Insya Allah, kalau demikian cara beribadah kita, maka semoga ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, kita betul-betul bisa menikmati dengan landasan hukum yang jelas, dengan syariat yang benar dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kiranya video ringkas ini bisa memberikan pencerahan dan membuka hati dan pemikiran kita. Ayo, mari kita beribadah sesuai dengan apa yang menjadi pola petunjuk para ulama-ulama kita. Baik, alhamdulillah, sangat lengkap tadi, sangat komplit apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dahlan SE tentang bagaimana menjalankan ibadah sholat tarawih. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu semua yang menonton video ini, untuk masihkah tetap di 8 rakaat atau 20 rakaat? Barangkali Ustadz, kita tutup dulu dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.